Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 218. Bab 1134 Pameran Dagang Alkemis. Semua orang di ruang pemeriksaan memandangi wanita tua berpakaian abu-abu yang bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran pun melawan Xiao Yan. Keringat dingin mengucur di dahi mereka. Xiao Yan tiba-tiba menyerang, dan dia tidak menahan diri karena status pihak lain. Dia bisa dianggap kejam. Wajah Han Li juga sedikit terkejut. Dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian sebelum melirik Xiao Yan. Orang ini tidak selembut kelihatannya ketika dia menjadi kejam. Diakon Han, aku minta maaf karena bertarung di tempat ini. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap wanita tua berpakaian abu-abu yang terjatuh ke tanah. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Han Li. Senyuman hangat dari sebelumnya sekali lagi muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan nada meminta maaf. Ketika semua orang melihat senyum ini sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani mengancamnya sebagai anak domba kecil yang bisa mereka ejek secara acak. Hal ini terutama berlaku untuk 3 anggota klan Bai. Mereka mundur beberapa langkah dengan hati-hati, takut Xiao Yan tiba-tiba menyerang mereka. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu itu bukan tandingan Xiao Yan, apalagi beberapa dari mereka. Han Li menghela nafas. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata. Dia dianggap telah menuai apa yang dia tabur mengenai hal ini. Namun, seranganmu agak terlalu kejam. Lupakan saja, Bai Wei, bawa orang-orangmu dan pergi. Wanita dingin berpakaian putih mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Matanya sedikit ketakutan saat dia melirik Xiao Yan. Dia memimpin 2 anggota klan Bai lainnya. Mereka mengangkat wanita tua berpakaian abu-abu yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah muntah darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. 3 orang dari klan Kui di samping juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mata mereka menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan ketidakpastian sebelum mereka mundur. Kamu anak kecil, kamu benar-benar menyerang sesukamu. Meskipun hatiku merasa sangat segar, klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti di masa depan. Ye Zhong mau tidak mau menggelengkan kepalanya setelah melihat yang lain pergi dengan perasaan putus asa. Tua berpakaian abu-abu yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah muntah darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. 3 orang dari klan Kui di samping juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mata mereka menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan ketidakpastian sebelum mereka mundur. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tidak apa-apa. Jika klan Bai ingin mencari masalah denganku, aku harus menemani mereka. Hehe, sepertinya klan Ye sangat percaya diri untuk lulus ujian kali ini. Ye Zhong, selamat. Han Li perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke arah Ye Zhong, dan mengucapkan selamat sambil tersenyum. Saya akan meminjam kata-kata keberuntungan Anda. Namun, dengan terjadinya masalah ini, klan Bai mungkin benar-benar mengirimkan seorang ahli ketika ujian 5 klan besar dimulai. Niat mereka adalah untuk memaksa klan Ye kita keluar dari 3 besar. Ye Zhong tertawa getir. Ya, ada kemungkinan ini. Klan Bai sudah lama tidak menyukai klan Yemu. Mereka pasti tidak akan menahan diri jika mereka bisa menambah penghinaan terhadap lukanya. Han Li juga sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia berkata, dari apa yang saya tahu, orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini belum genap 20 tahun tetapi dia sudah mencapai kelas menengah level 7. Terlebih lagi, dia bertahan di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan besar klan Ye Anda akan kesulitan untuk masuk 3 besar. Bai Ying. Saya pernah mendengar tentang orang ini. Dia bisa dianggap sebagai seseorang yang memiliki banyak bakat dalam penyempurnaan obat. Bahkan Cao Dan dari klan Cao jauh lebih miskin dari dia. Ekspresi Ye Zhong sedikit serius. Jika klan Bai ini benar-benar akan mengirim Bai Ying, situasinya akan sedikit tidak terduga. Selain klan Ye, 4 klan besar lainnya di antara 5 klan besar semuanya luar biasa. Mereka tidak kekurangan bakat yang sebanding dengan Cao Dan dalam hal penyempurnaan pil. Orang-orang ini memiliki reputasi yang hebat bahkan ketika ditempatkan di dalam wilayah pil.
Meskipun klannya mendapat bantuan Xiao Yan kali ini, masih bukan perkara mudah untuk mendapatkan posisi 3 teratas. Masalah hari ini benar-benar menyinggung klan Bai. Terlebih lagi, mereka telah menyinggung klan Cao beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, kedua klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klan Ye. Sedangkan untuk klan Dan, klan ini mungkin tidak terlalu menarik perhatian, namun mereka selalu bergantian antara peringkat teratas atau kedua di setiap ujian. Namun, belum pernah ada yang melihat mereka turun ke posisi ketiga. Oleh karena itu, klan Dan ini juga akan menjadi pesaing tersembunyi. Jadi, 3 tempat teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Cao, klan Dan, dan klan Bai. Tidak mudah bagi klan Ye untuk masuk. Lupakan saja. Tidak perlu khawatir seperti itu. Karena segala sesuatunya telah berkembang sedemikian rupa, kita hanya bisa menyerahkan segalanya pada takdir. Han Li terhibur saat melihat penampilan kesal Ye Zong. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia tertawa. Lagi pula, penolong yang diundang oleh klan Yemu kali ini juga bukan orang biasa. Dia bahkan mungkin sebanding dengan para jenius dari ketiga klan ini. Ye Zong hanya tersenyum saat mendengar ini. Dia menghela nafas. Saat ini, aku hanya bisa menaruh semua harapanku padanya. Kelangsungan hidup klan Ye akan ditentukan oleh ujian ini. Xiao Yan dan Ye Zong mengucapkan selamat tinggal pada Han Li setelah tinggal di menara cabang selama beberapa waktu. Keduanya secara acak menjelajahi wilayah luar kota Pil Suci. Dengan semakin dekatnya perkumpulan Pil, kerumunan kota Pil Suci juga menjadi menakutkan. Baik siang maupun malam, seluruh kota begitu bising hingga bisa mengguncang langit. Terlebih lagi, dengan meningkatnya lalu lintas manusia, semua jenis orang dengan sendirinya akan bercampur satu sama lain. Beberapa benda aneh juga mulai menyebar di tempat ini. Tidak ada kekurangan harta karun asli di antara mereka. Tentu saja hal ini hanya terjadi jika penglihatan seseorang cukup baik. Ye Zong akhirnya menghentikan Xiao Yan, yang ingin terus berkeliaran, ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lupakan saja. Jika kamu ingin mencari harta karun, pameran perdagangan alkemis yang akan diadakan keesokan harinya akan benar-benar membuka matamu. Hal-hal di sana sebagian besar menakjubkan. Jika beruntung, kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan harta karun yang tak terduga. Xiao Yan mengangguk tak berdaya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Saat itu, dia secara acak memperoleh 3 perubahan misterius api langit dari pameran dagang. Sayangnya, sepertinya dia saat ini tidak seberuntung itu. Ye Zong memimpin mereka berdua keluar dari area perdagangan setelah melihat Xiao Yan menarik pikirannya. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke klan Ye. Malam berangsur-angsur menyebar ke seluruh langit dan sekali lagi menutupi kota Pil Suci. Bintang-bintang terang menerangi langit kosong di atas. Mereka berkelebat satu demi satu, menyebabkan langit tampak cemerlang. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di halaman yang tenang. Tubuhnya seperti patung saat dia berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Dari tampilan embun beku yang muncul di rambutnya, sepertinya dia sudah berdiri di tempat selama beberapa waktu. Kedudukan pahit ini berlanjut sekitar 1 jam sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Alisnya terjalin erat. Kali ini saya tidak bisa memasuki keadaan dari tadi malam. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kesempatan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia mengira jika dia bisa memasuki keadaan itu beberapa kali lagi, dia akan mampu meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya, dan jiwanya mungkin bisa maju ke apa yang disebut keadaan jiwa suatu saat nanti. Pada waktunya. Pada saat itu, memurnikan pil obat bermutu tinggi 7 tidak lagi menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan. Jika dia berada pada kondisi puncaknya, dia bahkan mungkin bisa menantang pil obat tingkat 8. Pada saat itu, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas semua orang bahkan dalam pertemuan pil. Namun, pemikiran seperti ini terlalu kabur. Kondisi tadi malam adalah kondisi yang bisa dia penuhi tetapi bukan keinginannya. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan menenangkan hatinya, langit berbintang tampak seperti berada di tempat lain, menjadi biasa. Sepertinya aku harus pergi dan melihat pameran perdagangan alkemis lusa. Akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwaku di sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan akhirnya menghentikan usaha sia-sia ini.
Dia tertawa getir, berbalik, dan memasuki kamarnya. Karena dia sudah berencana untuk berpartisipasi dalam pameran dagang alkemis, dia perlu menyiapkan beberapa hal yang dapat menarik orang lain. Kalau tidak, bahkan jika barang orang lain menarik perhatiannya, kemungkinan besar dia harus menyerah secara diam-diam jika dia tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang membuat pihak lain puas. Xiao Yan sebenarnya mengunci diri di dalam kamarnya keesokan harinya. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak mengganggunya. Namun, dengan melihat udara panas yang menyebar dari kamarnya, mereka semua bisa menebak bahwa Xiao Yan mungkin sedang menyempurnakan sesuatu lagi. Xiao Yan bersembunyi di kamarnya dan menyempurnakannya selama 1 hari 1 malam. Hanya ketika sinar matahari pagi pertama menembus ke-8 dan menembus halaman kecil ini keesokan paginya barulah pintu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Xiao Yan keluar dari kamar. Dia menghirup udara segar dengan tajam. Sudut mulutnya mengecil saat dia menggosok cincin penyimpanannya. Meskipun dia sedikit terdesak waktu, untungnya dia masih memiliki beberapa toko yang tersisa dari sebelumnya. Dari segi berbicara, dia bisa dibilang orang yang cukup kaya. Ye Zhong, dokter peri kecil, Tian Huo Zunse, dan Xin Lan sudah berdiri di luar ketika Xiao Yan meninggalkan kamarnya dan memasuki halaman. Mereka semua memandangnya sambil tersenyum. Hehe, apakah kamu siap? Ye Zhong tanpa sadar tertawa saat melihat tingkah Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi dan lihat betapa hebatnya pameran dagang alkemis kota pil suci ini." Setelah mengatakan ini, Xiao Yan segera keluar dari halaman. Setelah itu, dia berjalan ke arah pameran perdagangan alkemis yang disebutkan Ye Zhong 2 hari lalu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menyeringai di belakangnya dan mengikuti di belakang dengan langkah tetap. Mereka juga agak tertarik dengan apa yang disebut sebagai pameran perdagangan alkemis. Bab 1135 Buah Iblis Esensi Darah. Pameran perdagangan alkemis kota pil suci memiliki reputasi besar di wilayah ini. Pameran dagang ini tidak semrawut dan semerawut seperti pameran dagang lainnya. Jika seseorang harus memberi peringkat pada berbagai pameran dagang, kelompok pameran dagang yang dituju Xiao Yan kali ini dapat dianggap sebagai pameran kelas atas. Jauh berbeda dengan pameran dagang kecil yang pernah saya datangi. Lokasi pameran perdagangan ini berada di wilayah luar kota pil suci. Namun, lokasinya tidak buruk. Itu berada di persimpangan antara wilayah luar dan dalam. Ada rumor yang mengatakan bahwa pameran dagang ini didukung oleh Menara Pil, dan menjadi alasan mengapa pameran ini berkembang menjadi sebuah acara besar. Justru karena alasan inilah pembunuhan dan perampokan saat menukarkan barang di pameran dagang jarang terjadi. Lagi pula, tidak ada yang bisa lolos dari kejaran Menara Pil di wilayah Pil ini. Pameran dagang alkemis. Xiao Yan berdiri di depan sebuah bangunan yang menempati ruang besar sambil melihat plakat kayu berwarna hijau pucat. Kata-kata, Phoenix menari naga terbang, tertulis di sana. Dia tanpa sadar menyeka keringat dinginnya. Pameran dagang ini dikenal dengan nama ini. Saat ini, bagian depan pameran dagang ini dipenuhi orang. Arus manusia ibarat air banjir yang bergerak ke sana kemari. Banyak orang berjubah alkemis berhasil berjalan melewati penjaga yang terletak di pintu masuk pameran perdagangan di depan banyak tatapan iri. Mereka kemudian memasuki gedung. Apakah ini tempatnya? Xiao Yan melihat pameran perdagangan besar-besaran. Dia menoleh dan meminta Ye Zhong ke sisinya. Tepat sekali. Ye Zhong menyeringai dan mengangguk. Ia segera mengingat kembali kenangan indahnya. Sudah bertahun-tahun saya tidak berada di sini. Ini telah berubah sedikit. Xiao Yan tersenyum setelah memastikan targetnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju pintu depan pameran perdagangan. Ketika penjaga yang dingin dan tampak tegas hendak menghentikannya, Xiao Yan mengeluarkan lencana alkemis tingkat 7, yang baru saja dia peroleh dari tes sehari sebelumnya, dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menekannya ke dadanya. Penjaga yang tampak galak itu perlahan mundur selangkah ketika dia melihat lencana di dada Xiao Yan. Setelah itu, mereka membungkuk padanya. Menurut aturan pameran perdagangan alkemis ini, alkemis level 7 ke atas diperbolehkan membawa beberapa teman. Oleh karena itu, Xin Lan dan yang lainnya tidak dihentikan. Sebaliknya, mereka diizinkan mengikuti Xiao Yan melalui pintu depan yang luas.
Ada jalan lebar dan sejuk di balik pintu besar itu. Kelompok Xiao Yan telah berhasil tiba. Setelah itu, suara mendidih tiba-tiba menerkam ke arah mereka, memasuki telinga mereka. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia berdiri di pintu keluar jalan setapak. Sebuah aula yang sangat luas muncul di depannya. Banyak platform batu yang rapi hadir di dalam aula besar, tampak seperti pedagang kaki lima. Ada beberapa orang yang tampak seperti pedagang duduk di belakang platform batu. Mereka tampak malas dan sama sekali tidak seperti wirausaha. Tentu saja mereka bukan pengusaha. Kerumunan di dalam aula besar itu menakutkan. Apalagi kebanyakan dari mereka mengenakan jubah alkemis. Jelas sekali, mereka adalah alkemis. Cukup banyak alkemis yang berenang melewati aula yang luas ini. Sesekali, mereka berhenti sejenak dan mengamati dengan cermat beberapa barang yang diletakkan di atas platform batu. Jika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, mereka akan berhenti dan mulai mendiskusikan persyaratan pertukaran dengan vendor. Haha, pameran perdagangan alkemis ini juga dibagi menjadi beberapa wilayah dengan level yang berbeda-beda. Ini hanyalah wilayah kelas 3. Area kelas 2 berada di lantai 2 sedangkan area kelas 1 berada di salah satu lantai paling atas. Namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk memasuki kawasan di atas. Ye Song tertawa di belakang Xiao Yan. Seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2 sementara seseorang harus, setidaknya, mencapai tingkat ke-7 atau menjadi kelas Douzun untuk memasuki lantai 3. Xiao Yan perlahan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, "Mari kita melihat sekeliling dan melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang bagus." Setelah berbicara, Xiao Yan memimpin dan berjalan ke aula besar dengan penuh minat. Setelah itu, matanya mulai menyapu pedagang di sekitarnya dengan tujuan mencari barang yang dibutuhkannya. Ye Song hanya bisa mengangguk tak berdaya saat melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Beberapa dari mereka mengikuti di belakangnya. Berkeliling di aula yang besar dan penuh sesak ini menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan hanya melihat 20 lebih vendor ketika 1 jam telah berlalu. Yang benar-benar membuatnya terdiam adalah dia tidak mendapatkan apapun. Meskipun kualitas barang di sini jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa pameran dagang, namun belum mencapai titik yang dia minati. Hal-hal di tempat ini telah disaring dengan ketat. Terlebih lagi, orang-orang ini adalah orang-orang dengan mata yang sangat tajam. Bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan harta karun yang belum ditemukan orang lain dari tangan orang-orang ini. Ye Song di belakang Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya setelah Xiao Yan perlahan-lahan menjadi kecewa. Jika kamu benar-benar ingin mencari harta karun, kamu harus pergi ke lantai 2 atau 3. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar ini. Dia bergumam. Kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Bagaimana aku bisa mengganggumu ketika kamu begitu bersemangat? Ayo pergi. Pertama-tama kita akan menuju ke lantai 2, Ye Song menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah yang menuju ke lantai 2. Xiao Yan mengangguk dan mengikuti. Dengan kualifikasi kelompok Xiao Yan, tentu saja tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melanjutkan ke tahap kedua. Meskipun sedikit tegang sehubungan dengan Xin Lan, para penjaga ragu-ragu sejenak, tapi setelah mereka melihat lencana kelas menengah tingkat 7 di dada Xiao Yan, mereka mengizinkan semua orang lewat. Kebisingan berkurang secara signifikan begitu mereka sampai di lantai 2. Ukuran lantai 2 juga cukup besar. Kristal cerah menutupi lantai, memberikan permukaan sehalus cermin. Itu menyebabkan seseorang merasa sedikit terpesona melihatnya. Cukup banyak platform kristal yang hadir di lantai kristal. Orang dapat mengetahui bahwa barang-barang di platform kristal ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada barang-barang di bawah hanya dengan melihat sekilas dari jauh. Jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit dibandingkan lantai di bawahnya. Selain itu, level mereka juga jauh lebih baik. Mereka semua diam-diam melihat barang-barang yang menarik perhatian mereka sebelum mendiskusikan pembayaran dengan vendor. Mata Xiao Yan perlahan menyapu platform kristal ini. Lama kemudian dia akhirnya berhenti berjalan. Matanya berhenti pada kotak giok di platform di depannya. Buah oval berwarna merah darah tergeletak di dalam kotak giok. Aura darah merembes darinya, menyebabkan dia memancarkan gelombang kekuatan hidup.
Buah iblis esensi darah adalah bahan obat yang sangat langka, buah iblis yang menyerap esensi darah. Buah ini bersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan hidup di dalam esensi darah sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk buah. Buah iblis esensi darah adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil penggabung darah penumbuh tulang. Pil penggabungan darah penumbuh tulang ini adalah pil obat yang ingin disempurnakan oleh Xiao Yan di pertemuan pil ini. Puncak tingkat ke-7. Bahkan bisa melangkah ke level ke-8. Pil penggabungan darah penumbuh tulang ini sangat sulit untuk disuling. Apalagi bahan obat yang dibutuhkan sangat langka. Kemungkinan seseorang berhasil memperbaikinya sangat rendah. Jika Xiao Yan tidak kebetulan menemukan beberapa pertemuan yang beruntung baru-baru ini, secara bertahap mengisi jiwanya dengan ki spiritual dan memungkinkan dia merasakan penyempurnaan pilnya menjadi lebih lancar, dia tidak akan bermaksud untuk menyempurnakan pil penggabungan darah penumbuh tulang ini. Lagi pula, pil obat ini memang terlalu sulit untuk dibuat. Tentu saja, ini mungkin sulit, tetapi pil penggabung darah penumbuh tulang ini adalah pil obat yang perlu dimurnikan oleh Xiao Yan dengan sukses. Dia harus memperbaikinya karena Yao Lao. Saat dia menyelamatkan Yao Lao di masa depan, dia harus menyelesaikan masalah tubuhnya. Memurnikan tubuh akan membutuhkan pil pelebur darah penumbuh tulang. Yao Lao bukanlah Tian Huo Zunse. Xiao Yan akan mengerahkan seluruh upayanya dengan segala cara untuk memperbaiki tubuhnya. Hanya pil penggabung darah penumbuh tulang yang dapat membuat tubuh menjadi sempurna. Menyempurnakan pil penggabung darah penumbuh tulang akan membutuhkan 3 bahan utama. Itu adalah buah iblis esensi darah, tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Ketiga jenis bahan tersebut perlu dipersiapkan. Sampai saat ini, Xiao Yan hanya menemukan buah iblis esensi darah di depannya. Dia belum mendapatkan 2 bahan lainnya. Bahan obat langka seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh klan Ye. Mata Xiao Yan menyapu buah berwarna merah darah di dalam kotak giok, aura berdarah meresap ke dalamnya. Tiba-tiba, matanya beralih ke penjual di balik platform batu. Dia adalah seorang tetua berjubah merah. Lencana kelas 6 ada di dada tetua ini. Hehe, tuan ini, adakah yang menarik perhatian Anda? Hati lelaki tua berjubah merah itu tercengang saat melihat lencana di dada Xiao Yan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan senyuman penuh hormat. Bagaimana kamu ingin menukar barang ini? Xiao Yan tidak menunda lagi. Dia menunjuk buah iblis esensi darah dan bertanya sambil tersenyum. Hebatnya, ini adalah buah iblis esensi darah. Orang tua berjubah merah ini memahami dengan jelas barang yang akan dia jual. Ia berhasil mengungkap asal-usulnya. Orang-orang yang bisa menjual barang di sini memiliki penglihatan yang tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Sepertinya Tuan harus mewaspadai kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Seseorang akan menggunakannya saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi 7, pria tua berjubah merah itu tersenyum. Dia mengelus janggutnya dan berkata, "Aku yang dulu ingin menggunakan buah iblis esensi darah ini untuk ditukar dengan formula obat kelas menengah tingkat 7 yang belum pernah aku praktikkan sebelumnya." Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tertawa kecil. "Kamu benar-benar tahu cara bercanda. Buah iblis esensi darah ini mungkin langka, tetapi formula obat kelas menengah tingkat 7 adalah barang yang tak ternilai harganya. Siapa yang akan mengambil satu dan menukarnya dengan Anda?" Meskipun Xiao Yan memiliki banyak formula obat tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Yao Lao, bukan berarti dia tidak kenal takut dan menghabiskannya sembarangan. Buah iblis esensi darah memang berharga, tapi masih jauh dari mampu menandingi formula obat kelas menengah tingkat 7. Terlebih lagi, formula obat ini haruslah formula yang belum pernah dipraktikkan oleh pihak lain. Mata lelaki tua berjubah merah itu sedikit malu. Dia tahu dia meminta terlalu banyak. Namun, dia menolak untuk mundur. Bagaimanapun, dia sadar bahwa buah iblis esensi darah adalah benda paling berharga dan berharga di antara benda-benda yang ada di depannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat melihat lelaki tua berjubah merah itu menolak menurunkan harga. Dia berbalik dan menginstruksikan Xin Lan. "Pertama-tama kita akan menuju ke atas dan melihat-lihat. Anda tidak bisa pergi ke sana, jadi Anda harus tinggal di sini. Temukan tempat dan katakan bahwa Anda ingin membeli buah iblis esensi darah.
Tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Syarat untuk membelinya adalah pil obat kelas 7 tingkat menengah yang sangat halus. Xin Lan mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Setelah memberikan tugas ini padanya, Xiao Yan menoleh ke pria tua berjubah merah sambil berkata dengan lemah. Inilah harga yang akan aku tukarkan dengan buah iblis esensi darah. Terserah Anda apakah ingin menukarnya. Jika Anda sudah memikirkannya dengan matang, Anda bisa pergi dan mencarinya. Xiao Yan mengabaikan ekspresi cemberut pria tua berjubah merah itu setelah berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke atas. Pil obat kelas menengah tingkat 7 sebagai ganti bahan obat. Ini adalah harga yang cukup bagus. Xiao Yan terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada lelaki tua ini jika dia tidak menerima tawaran ini. Bab 1136 Pelat Tembaga. Tetua berjubah merah itu bahkan tidak berhasil membuka mulutnya sebelum sosok Xiao Yan menghilang di tangga. Meskipun dia memperebutkan harga di dalam hatinya, dia memahami bahwa siapa yang bisa bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Semuanya merupakan pemain berpengalaman dalam hal berusaha bermain keras. Itu hanya masalah siapa yang bisa merebusnya sampai pihak lain tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang itu akan menjadi pemenang sesungguhnya. Xiao Yan tidak terkejut dengan kesunyian lelaki tua berpakaian merah itu. Makanya, kakinya tidak berhenti. Sebaliknya, dia menuju ke atas. Ada dua lelaki tua berdiri di pintu masuk tangga menuju lantai paling atas. Kedua orang ini memasang wajah penuh senyum ramah. Namun, jubah di tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dari pameran perdagangan. Tak satu pun dari mereka mengenakan lencana alkemis di dada mereka. Namun, dari luasnya dan kekuatan Douqi yang menyebar dari mereka, jelas bahwa kedua orang ini adalah ahli Douzong yang kuat. Kedua lelaki tua ini awalnya terkejut saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Mata mereka dengan cepat melintasi lencana di dada Xiao Yan. Lencana tingkat 7 yang cerah menyebabkan kejutan muncul di mata mereka. Jarang sekali menemukan alkemis muda tingkat 7. Mata mereka berhenti sejenak pada Xiao Yan sebelum beralih ke Ye Zhong, dokter peri kecil, dan Tian Huo Zunze. Mata mereka sedikit menyipit ketika melewati dua yang terakhir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari keduanya, mereka memahami bahwa keduanya adalah makhluk menakutkan yang telah maju ke kelas Douzun. Hehe, tamu penting, apakah kamu berencana naik ke atas? Di antara keduanya, lelaki tua berjubah kuninglah yang memimpin untuk melangkah maju. Dia menangkupkan tangannya dan bertanya sambil tersenyum sopan. Xiao Yan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan mengangguk. Beberapa di antara kalian tampak sangat asing. Ini pertama kalinya kamu datang ke pameran perdagangan alkemis ini, bukan? Tetua berjubah kuning itu bertanya sambil tersenyum. Mungkinkah seseorang harus menjadi orang biasa untuk bisa naik? Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya. Hehe, guru benar-benar tahu cara bercanda. Aku yang dulu hanya menanyakan pertanyaan acak. Silakan ikuti saya jika Anda ingin menuju ke atas. Pria tua berjubah kuning itu buru-buru menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Meski dia cukup kuat, mereka yang bisa masuk ke lantai atas semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dia tentu saja tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Orang tua berjubah kuning itu memimpin saat dia berbalik. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Beberapa dari mereka menaiki tangga pendek sambil mengikuti lelaki tua berjubah kuning itu. Namun, Xiao Yan menemukan setidaknya 5 tatapan tersembunyi menyapu kelompok mereka dari beberapa area tersembunyi selama penerbangan singkat dari tangga ini, yang panjangnya hanya 20 meter. Sepertinya pameran perdagangan alkemis ini memiliki latar belakang tertentu. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan menaiki anak tangga terakhir. Lantai paling atas yang paling misterius muncul di hadapannya. Lantai atas pameran perdagangan alkemis legendaris tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawahnya. Namun, dekorasi yang luas membutuhkan usaha. Tempat ini tidak secerah lantai 2. Hijau pudar, batu giok hangat menutupi lantai. Ada sedikit kehangatan yang menjalar ke kaki seseorang ketika seseorang menginjak lantai, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman.
Hanya ada beberapa orang di lantai paling atas ini yang dilapisi batu giok hangat. Sekilas, hanya ada beberapa lusin orang. Namun, Xiao Yan memahami bahwa lusinan orang ini adalah ahli sejati atau Grandmaster Alkemis yang dapat menimbulkan keributan di dunia luar. Kemunculan kelompok Xiao Yan tentu saja menarik perhatian beberapa orang di lantai atas. Segera, beberapa tatapan beralih ke mereka. Beberapa keterkejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat lencana di dada Xiao Yan serta kelompok di belakangnya. Seperti seorang alkemis muda kelas 7 menengah dan 2 elit Do Uzun. Formasi ini cukup kuat. Dari faksi kaya manakah mereka berasal? Meskipun orang-orang ini merasa penasaran di dalam hati, mereka semua memahami aturan tempat ini. Oleh karena itu, tentu saja mustahil bagi mereka untuk mencoba bertanya dengan bodoh. Hal ini dianggap tabu di tempat seperti itu. Hehe, kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu yang kamu butuhkan. Saya mungkin bisa memberi Anda beberapa informasi. Tetua berjubah kuning itu berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menjawab. Saya membutuhkan 2 jenis bahan obat. Tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, ginseng tulang salju. Tetua berjubah kuning itu menggumamkan kata-kata di mulutnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, semuanya adalah bahan obat yang sangat langka. Mereka mungkin digunakan untuk memurnikan pil obat tingkat tinggi. Saya tidak memiliki informasi apapun tentang tanaman spiritual hijau berusia 10.000 tahun, tetapi untuk ginseng tulang salju ini, harus dikatakan bahwa keberuntungan Anda bagus. Ada ginseng tulang salju di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Oh! Mata Xiao Yan berbinar. Tidak disangka bahwa penyelidikan acak memungkinkan dia memperoleh informasi tentang ginseng tulang salju. Hehe, ikuti aku, pria tua berjubah kuning itu menyeringai. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke pojok utara. Xiao Yan buru-buru memimpin 3 orang lainnya dan mengikuti. Kelompok Xiao Yan mengikuti tetua berjubah kuning itu agak jauh sebelum mereka akhirnya berhenti di sudut utara lantai paling atas. Ada platform batu giok yang ditempatkan di tempat ini. Udara dingin yang bergulung naik dari platform sebelum menyebar, menyebabkan suhu di area sekitarnya menurun. Ada beberapa bahan obat, gulungan, pil obat, dan lain-lain. Yang jarang ditampilkan di platform batu giok. Dari kelihatannya, semuanya tampak seperti barang luar biasa. Ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar platform batu giok. Jelas sekali, mereka cukup tertarik dengan isi di dalamnya. Mata Xiao Yan melewati platform batu giok dan berhenti pada tubuh lelaki tua berambut abu-abu di belakangnya. Orang tua ini berpakaian sembarangan. Wajahnya dipenuhi kemalasan saat dia membungkuk di atas platform batu giok. Dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan menutup telinganya tanpa khawatir. Hehehehe, Yan tua. Bisnis Anda cukup bagus hari ini, bukan? Lelaki tua berjubah kuning itu merapat ke sisi platform batu sambil tersenyum dan bertanya pada lelaki tua berambut abu-abu, ceroboh, itu. Bagus. Orang-orang ini hanya melihat, tapi tidak membeli. Mereka bahkan mengatakan bahwa barang-barang tersebut terlalu mahal. Jika menurut mereka itu terlalu mahal, mereka bisa turun ke bawah untuk berbelanja. Orang tua yang ceroboh itu memutar matanya. Dia meludahkan air liur ke tanah tanpa memperhatikan gambarnya. Orang-orang di sekitarnya sedikit malu mendengar perkataannya. Namun, pameran dagang semacam ini bukanlah tempat yang cocok untuk berdebat dengannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi dengan canggung. Xiao Yan kaget dengan sikap lelaki tua ceroboh ini. Tatapannya menyapu dada pihak lain. Ada juga lencana level 7 di sana. Namun, itu adalah lencana kelas 7 tingkat tinggi. Jelas sekali, pihak lain adalah alkemis kelas 7 kelas atas. Tuan, ini ginseng tulang salju yang Anda butuhkan. Namun, barang-barang yang dijual oleh Yan tua semuanya cukup mahal. Oleh karena itu, kamu harus siap secara mental. Orang tua berjubah kuning itu mengarahkan jarinya ke platform batu giok di mana udara dingin masih ada. Ada kotak giok di sana. Di dalam kotak giok terdapat ginseng seputih salju seperti tulang. Tatapan Xiao yang terfokus pada ginseng seputih salju. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian.
Dilihat dari penampakan cahaya yang terbentuk di atas ginseng, itu pasti ginseng tulang salju. Tidak perlu melihat. Tidak ada yang palsu di sini. Apakah Anda ingin membelinya? Orang tua yang ceroboh itu melirik Xiao Yan. Pandangannya berhenti sedikit lebih lama pada lencana di dada Xiao Yan. Jika ingin mendapatkan ginseng tulang salju, harganya adalah pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Pil obat tingkat tinggi tingkat 7, orang ini mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan tua ini, ginseng tulang salju mungkin berharga, tetapi pil obat yang dapat digunakan untuk memurnikannya hanyalah pil 7 tingkat tinggi. Selain itu, ini merupakan prasyarat agar dapat bertindak selaras dengan bahan obat langka lainnya. Bukankah agak berlebihan mencari harga segini hanya untuk ginseng tulang salju milikmu ini? Xiao Yan tersenyum sedikit dan bertanya. Hei, nak, kamu benar-benar pandai berkata-kata. Namun, kata-katamu masuk akal. Aku yang dulu pasti akan mundur selangkah, kelas menengah level 7. Namun, prasyaratnya adalah kamu harus meminum pil obat yang aku inginkan, orang tua yang ceroboh itu tertawa. Setelah itu, dia mengubah nada bicaranya. Jelas sekali, apa yang disebut pil tingkat tinggi 7 yang dia mulai sengaja mencoba menipu orang lain. Xiao Yan hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Menggunakan pil obat kelas menengah tingkat 7 untuk menukar bahan adalah syarat yang bisa dia terima. Tentu saja, meski bisa menerima syaratnya, Xiao Yan tidak langsung menyetujui syarat tersebut. Matanya perlahan menyapu platform batu giok. Meski lelaki tua ceroboh ini tetap berpenampilan jelek, namun harus dikatakan bahwa barang yang dijualnya adalah barang berkualitas tinggi. Beberapa bahan obat langka lainnya yang ditampilkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit terdiam. Harga bahan obat ini kemungkinan besar tidak lebih rendah dari ginseng tulang salju. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya. Tepat ketika dia hendak menarik pandangannya, tiba-tiba tatapannya berhenti. Dia menatap ke sudut platform batu giok. Ada pelat tembaga kuning samar di tempat itu. Pelat tembaga itu dilapisi karat tembaga hijau. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan dapat melihat beberapa gambar samar dan unik di dalamnya. Barang-barang di platform batu giok semuanya terlihat bagus. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Hanya pelat tembaga kuning pucat ini yang tampak seperti sampah di antara tumpukan harta karun. Itu tidak menarik perhatian siapapun. Mata Xiao Yan berhenti pada pelat tembaga ini. Alisnya sedikit merajut. Setelah dia mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun yang menonjol di pelat tembaga ini. Berdasarkan inderanya, dia menemukan bahwa hal ini sangat biasa sehingga tidak bisa lebih. Namun, perasaan yang sangat biasa inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh. Xiao Yan, jika memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan pelat tembaga itu. Aku pernah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Meski aku tidak tahu kegunaan pastinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan zaman kuno biasanya tidak sederhana. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, suara tua yang kasar tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Hati Xiao Yan bergetar ketika dia mendengar suara Tian Huo Zunse dikirimkan kepadanya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan apapun. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangguk. Panas membara yang tidak akan ditemukan oleh orang biasa melonjak ke matanya yang hitam pekat. Bab 1137 Pertukaran. Mata Xiao Yan hanya berhenti sejenak pada pelat tembaga sebelum beralih. Segera, matanya menyapu satu putaran lagi di atas platform batu giok. Sepanjang jalan, dia bahkan bersikap seolah-olah tertarik pada beberapa bahan obat lainnya. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia secara acak mengambil pelat tembaga di platform batu giok dengan lembut. Sedikit rasa dingin menyebar saat pelat tembaga masuk ke tangannya. Tentu saja hal ini bukan karena pelat tembaga itu istimewa. Sebaliknya, itu karena sudah lama terjebak dalam cuaca dingin. Xiao Yan membalik pelat tembaga ini dengan penuh minat. Jari-jarinya menggosoknya dengan lembut. Rasa kasarnya membuatnya tampak seperti pelat tembaga biasa. Jika bukan karena gambarnya yang agak rumit, sepertinya tidak ada yang akan memperlakukannya sebagai harta karun. Xiao Yan tidak dapat memahami gambar rumit di dalamnya. Selain itu, karena adanya karat tembaga, gambar menjadi sedikit terdistorsi.
Sulit untuk melihat dengan jelas apa itu. Ini sebenarnya barang dari zaman kuno. Hati Xiao Yan terasa tidak percaya saat dia membalik pelat tembaga ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan keunikan sedikit pun. Jika Tianhuo Zunze tidak secara diam-diam menyampaikan kata-kata itu ke telinganya sebelumnya, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan benda ini dan zaman kuno. Meskipun Xiao Yan merasa tidak percaya di dalam hatinya, wajahnya tampak sangat tenang. Dia tampak seperti hanya ingin tahu tentang pelat tembaga ini. Orang tua ceroboh itu hanya memutar matanya ke arah wajah Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Xiao Yan bukan satu-satunya yang tertarik dengan pelat tembaga ini. Ada cukup banyak pencari harta karun yang pernah mempelajarinya di masa lalu. Namun, tidak ada seorang pun yang menukarnya dengan apapun. Berhentilah membuang-buang waktu. Nilai pelat tembaga ini lebih mahal dari ginseng tulang salju. Lagi pula, tidak ada tawar-menawar, orang tua yang ceroboh itu menggali salah satu telinganya dan berbicara dengan santai. Jari Xiao Yan berhenti saat menggosok pelat tembaga. Dia tersenyum dan bertanya, "Adakah yang unik dari pelat tembaga ini? Itu bahkan lebih berharga daripada ginseng tulang salju?" "Saya tidak tahu." Orang tua yang ceroboh itu meringkuk mulutnya dan memberikan jawaban yang membuat Xiao Yan tertegun. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini sungguh aneh, dia bisa memberikan jawaban seperti itu dengan cara yang benar. Pada saat ini, para pengamat di sekitarnya tanpa sadar tertawa karena jawaban ceroboh lelaki tua itu. Tentunya mereka jarang melihat pemilik warung dengan kualitas seperti itu. "Meskipun aku tidak tahu apa gunanya pelat tembaga ini, aku tahu kalau itu adalah benda dari zaman kuno." Lelaki tua yang ceroboh itu mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang tertawa sebelum mencibir. Tawa di sekitar segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Banyak mata terkejut tertuju pada pelat tembaga di tangan Xiao Yan. Semua orang tahu bahwa benda apapun yang berhubungan dengan kata zaman kuno pastilah tidak biasa. Namun, mereka masih sulit mempercayai bahwa pelat tembaga biasa ini ada hubungannya dengan zaman kuno. Dibandingkan dengan keterkejutan orang-orang ini, tangan Xiao Yan tanpa sadar menegang ketika dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tua yang ceroboh ini. Tak disangka lelaki tua ini mempunyai mata yang begitu tajam. Jika Tianhuo Zunze tidak memberitahunya, Xiao Yan tidak akan peduli dengan pelat tembaga ini. Dari kelihatannya, penglihatan lelaki tua ceroboh ini cukup bagus. "Hehe, bolehkah saya tahu berapa umur Tuan? Apakah Anda yakin bahwa masalah ini ada hubungannya dengan zaman kuno?" Hati Xiao Yan menegang, tapi wajahnya masih tersenyum. Dia dengan lembut meletakkan pelat tembaga itu ke bawah. Mengalihkan pandangannya ke lelaki tua yang ceroboh itu dan bertanya sambil tersenyum. "Gambar di atasnya adalah sesuatu yang pernah saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, Anda bisa lupa bertanya kepada saya tentang kegunaannya. Saya tidak punya ide. Akankah saya mengeluarkannya dan menjualnya jika saya benar-benar tahu benda apa itu?" Orang tua yang ceroboh itu memutar matanya dan menjawab. "Namun, saya yakin masalah ini ada hubungannya dengan zaman kuno. Terserah Anda jika ingin membelinya." Semua orang yang hadir saling bertukar pandang saat menghadapi jawaban ceroboh lelaki tua itu. Mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Bagaimana mereka bisa hanya mengandalkan klaim sepihak darinya? Pantas saja tidak ada yang menukarnya meski sudah lama berada di sini. Xiao Yan merasakan sakit kepala di hadapan lelaki tua ini. Sepertinya tidak ada yang berhasil padanya. Setelah tertawa getir, Xiao Yan bertanya, "Tuan tua ingin menukar pelat tembaga ini dengan apa?" "Formula obat tingkat tinggi tingkat 7. Orang tua yang ceroboh itu tertawa. Jarang ada orang yang tertarik dengan hal ini. Xiao Yan tertawa getir sekali lagi setelah mendengar apa yang diinginkannya. Dia menggelengkan kepalanya, dengan menyesal melihat pelat tembaga itu, dan berkata, "Itu terlalu mahal." Meskipun benar seperti yang dikatakan guru dan pelat tembaga ini adalah barang dari zaman kuno, masih banyak barang yang tertinggal dari zaman kuno. Di antaranya adalah barang sehari-hari biasa. Gambar ini saja tidak cukup untuk menilai nilainya. "Lupakan saja, aku akan menukar ginseng tulang salju." Xiao Yan menghela nafas. Dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di platform batu giok. Dia berkata, "Pak Tua, ini adalah pil jantung elemental.
Kelas menengah level 7. Jika Anda mengonsumsinya sambil memurnikan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiran Anda. Oleh karena itu, ini akan meningkatkan peluang keberhasilan pemurnian pil. Kamu tidak akan rugi kalau aku menukarkannya dengan ginseng tulang salju kan? Pil elemental jantung dianggap sebagai pil obat tambahan yang cukup bagus. Itu sangat efektif bagi seorang alkemis. Banyak alkemis yang memikirkan cara untuk mendapatkan pil obat dengan efek seperti ini sebelum memulai penyempurnaannya. Lagi pula, hal yang paling ditakuti oleh seorang alkemis selama penyempurnaan adalah diganggu oleh seseorang atau tidak bisa memfokuskan pikirannya. Dengan pil obat semacam ini, mereka dapat menghindari masalah seperti itu. Selain itu, pil jantung elemental dianggap sebagai pilihan utama di antara pil obat tambahan ini. Nilai sebenarnya jauh lebih besar dari ginseng tulang salju ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak khawatir kalau lelaki tua sembrono ini tidak akan menerimanya. Benar saja, keterkejutan muncul di wajah lelaki tua ceroboh itu ketika kata-kata pil elemental jantung memasuki telinganya. Dia segera mengeluarkan botol giok dan menuangkan pil obat putih pucat ke dalamnya. Setelah itu, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya sekuat tenaga. Ini memang pil elemental jantung. Mata lelaki tua ceroboh itu langsung berbinar setelah memeriksanya dengan cermat. Pil elemental jantung ini sangat membantu para alkemis. Banyak kejadian yang terjadi ketika dia mencoba yang terbaik untuk menyiapkan beberapa pil obat tambahan sebelum memurnikan pil obat. Namun, pil obat terbaik yang bisa dia saring dengan efek seperti itu adalah pil obat kelas rendah kelas 7. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan pil obat kelas tinggi. Sebaliknya, itu karena dia tidak memiliki formula obat untuk melakukannya. Hehe, itu bukan hal yang buruk. Nak, kamu sangat murah hati. Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda. Orang tua yang ceroboh itu tersenyum ketika dia berbicara. Dia memasukkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, matanya sedikit panas saat dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil kotak giok dengan ginseng tulang salju di dalamnya dari platform batu giok dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dengan niat untuk pergi, karena tidak melihat mata panas membara dari lelaki tua itu. Hei, tunggu, orang tua yang ceroboh itu buru-buru berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi ketika dia melihat Xiao Yan pergi. Mengapa? Xiao Yan menoleh dan menatap lelaki tua ceroboh itu dengan agak ragu-ragu. Hehe, anak kecil, apakah kamu tidak menginginkan pelat tembaga ini? Saya bersumpah kepada Anda bahwa itu pasti barang dari zaman kuno. Orang tua yang ceroboh itu menunjuk ke pelat tembaga di platform batu giok saat dia berbicara dengan sangat antusias. Xiao Yan melirik pelat tembaga yang tergeletak diam di platform batu giok dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan agak menyesal berkata, "Saya tidak mampu menukarnya. Tidak ada yang mau meminum formula obat tingkat 7 yang tinggi." Orang tua yang ceroboh itu menggosok kedua tangannya dan tertawa. Lupakan saja. Saya akan mundur selangkah. Saya tidak ingin formula kelas 7 tingkat tinggi. Selama kamu menukar formula obat dari pil elemental jantung dengan itu, aku akan memberikannya kepadamu. Apa katamu? Xiao Yan kaget saat mendengar kata-katanya. Wajahnya ragu-ragu. Formula obat untuk pil jantung elemental mungkin tidak seberharga pil obat tingkat 7 yang tinggi, namun juga sangat berharga. Menggunakannya untuk menukar pelat tembaga ini agak melebihi batas dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan, tukarkan. Sepertinya Anda tidak akan rugi apa-apa. Benda ini memang sesuatu dari zaman kuno. Hanya saja orang tua ini tidak tahu cara membukanya. Suara rendah Tian Huo Zunse sekali lagi terdengar di telinga Xiao Yan saat dia ragu-ragu. Xiao Yan mengangguk dalam hatinya ketika dia mendengar pesan Tian Huo Zunse. Pengalaman Tian Huo Zunse jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena Tian Huo Zunse mengatakannya seperti ini, sepertinya dia merasa percaya diri. Orang tua yang ceroboh itu mengira Xiao Yan sedikit enggan saat melihatnya tetap diam. Dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan kotak giok lain dari cincin penyimpanannya. Beristirahat di dalam kotak giok adalah ginseng tulang salju lainnya. Terlebih lagi, warna ginseng tulang salju ini tampak lebih bagus dari yang dibeli Xiao Yan sebelumnya.
Karena Anda membutuhkan ginseng tulang salju, kemungkinan besar Anda berniat menggunakannya untuk memurnikan pil obat. Jika Anda memberi saya formula obat untuk pil elemental jantung, saya akan menambahkan ginseng tulang salju di piring tembaga ini. Apa katamu? Orang tua yang ceroboh itu berbicara kesakitan. Ginseng tulang salju ini adalah sesuatu yang awalnya dia simpan untuk dirinya sendiri. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk. Seseorang harus membatasi segala sesuatu yang dilakukannya. Jika dia membuat marah lelaki tua ini hingga dia mengambil kembali pelat tembaga itu, kemungkinan besar Xiao Yan hanya akan bisa pergi dengan senyuman pahit. Dari keeksentrikan lelaki tua ini, tidak aneh jika dia melakukan hal seperti itu. Xiao Yan membalik tangannya. Sebuah gulungan putih muncul di dalamnya. Setelah itu, dia melemparkan gulungan itu kepada lelaki tua itu, yang segera menerimanya. Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap bersemangat lelaki tua ceroboh itu. Setelah itu, dia menyimpan ginseng tulang salju dengan kualitas lebih baik ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pelat tembaga itu. Kipas logam berwarna ungu tiba-tiba muncul tepat saat tangan Xiao Yan hendak menyentuh pelat tembaga. Selanjutnya, dengan cepat menempel pada pelat tembaga seperti sambaran petir saat suara jernih keluar. Di saat yang sama, tawa samar juga perlahan terdengar. Hehe, teman ini, pelat tembaga ini juga menarik perhatianku. Maukah kamu berpisah dengannya? Senyuman di wajah Xiao Yan perlahan menghilang saat kipas ungu itu muncul. Rasa dingin melonjak di matanya yang hitam pekat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1138 Sekte Xuan yang mendalam. Mata Xiao Yan berhenti pada kipas logam berwarna ungu. Setelah itu, dia perlahan menoleh. Ada seorang pemuda berpakaian putih dengan senyum hangat di belakang kipas angin. Namun, senyuman ini mengandung aura jahat tidak peduli bagaimana orang melihatnya. 3 orang tua berdiri dekat di belakang pemuda berpakaian putih ini. Mata Xiao Yan menyapu tubuh ketiganya sebelum memadat. Kedua lelaki tua di belakang memiliki aura yang luas dan kuat. Kekuatan mereka seharusnya mencapai Douzong bintang 8. Di sisi lain, tetua yang berdiri di depan menyebabkan hati Xiao Yan terkejut. Douzun. Tetua ini tampak sedikit malas. Tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya, tampak mirip dengan lelaki tua biasa. Namun, dengan persepsi spiritual tajam Xiao Yan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini telah mencapai kelas Douzun. Intervensi tiba-tiba dari pemuda berpakaian putih telah menyebabkan banyak tatapan terkejut dari sekeliling. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat 3 lelaki tua berdiri di belakangnya. Dari cara pemuda tersebut mampu membawakan barisan seperti itu, nampaknya latar belakang grup ini cukup kuat. Hehe, teman ini. Saya dapat membayar Anda 2 kali lipat dari harga yang Anda berikan. Namun, bisakah Anda memberi saya pelat tembaga ini? Pemuda berpakaian putih tersenyum pada Xiao Yan. Kipas logam ungu di tangannya terpasang erat pada pelat tembaga. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Mata Xiao Yan menatap pemuda berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melengkungkan kedua jarinya dan dengan lembut menjentikkan kipas berwarna ungu itu seperti kilat. Sebuah kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan mengguncang kipas hingga bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Xiao Yan bergerak seperti kilat dan meraih pelat tembaga itu. Serangan tiba-tiba Xiao Yan menyebabkan mata pemuda berpakaian putih itu menjadi sedikit dingin. Serangan balik pemuda itu tidak lambat. Jarinya menjentikkan kipas. Dengan suara, embusan, kipas ungu itu terbuka. Permukaan potongan kipas di tangan Xiao Yan seperti pisau. Aura tajam menembus uang itu sendiri hingga terbentuk garis retakan kecil. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena pembalasan kejam pemuda berpakaian putih itu. Xiao Yan menjentikkan jarinya ke pelat tembaga dan tiba-tiba menyapunya kembali. Jarinya berubah menjadi telapak tangan, membawa kekuatan yang sangat besar dan kuat saat menghantam kipas berwarna ungu itu dengan keras. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di lantai. Di bawah telapak tangan ini, kipas logam berwarna ungu sepertinya menekan platform batu giok dengan kuat.
Sebelum pemuda berpakaian putih itu bisa menariknya kembali, sebuah kaki terbang penuh kekuatan berayun ke arah wajah pria berpakaian putih itu seperti kaki kijang yang menjuntai. Wajah pemuda berpakaian putih itu sedikit tenggelam saat melihat kaki berayun Xiao Yan yang penuh dengan kekuatan. Namun, dia hanya bisa melepas kipas logam itu sekarang. Dia mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum menghindari kaki Xiao Yan. Bocah, lancang sekali. Kedua tetua di belakang pemuda berpakaian putih, dengan kekuatan Do Uzong bintang 8, wajah mereka tenggelam saat pemuda itu melangkah mundur. Mereka melangkah maju dan muncul di depan pemuda itu. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat mereka meraih bahu Xiao Yan. Mereka berdua baru saja hendak menyerang ketika dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze perlahan muncul di depan Xiao Yan dengan pakaian seperti hantu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menjentikkan jarinya dan 2 gumpalan uap keabu-abuan keluar. Hati-hati! Tetua yang tampak malas, yang tidak ikut campur, ekspresi berubah di wajah kedua gumpalan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. Tangannya mengepal dan ruang itu sendiri terdistorsi hingga mengeras. Setelah itu, ia memblokir 2 gumpalan uap keabu-abuan. Meski uap keabu-abuan itu terhalang, masih ada bau samar yang masuk ke lubang hidung kedua lelaki tua itu. Segera, Douqi di dalam tubuh mereka berfluktuasi secara kacau. Wajah mereka terkejut ketika mereka buru-buru mundur, menekan pemberontakan Douqi di tubuh mereka saat mereka melakukannya. Kenapa? Apakah kamu berniat merebutnya dengan paksa? Dokter peri kecil bertanya dengan samar. Dia melirik pemuda berpakaian putih dan lelaki tua, yang ruangnya terdistorsi, setelah memberikan pelajaran kepada 2 tetua yang tersisa. Kedua lelaki tua itu ditarik kembali oleh tetua yang tampak malas itu sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Meski keduanya cukup kuat, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Oleh karena itu, teriakan yang hendak mereka keluarkan ditelan paksa oleh mereka. 2 Douzun, kali ini, mereka sepertinya menendang pelat logam. Mata pemuda berpakaian putih itu menunduk saat dia melihat ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Namun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan. Saya Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam. Bolehkah aku tahu namamu? Sekte Xuan yang mendalam? Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan ketika dia mendengar nama ini. Saat ini, dia memiliki pemahaman tentang faksi di wilayah dataran tengah. Yang disebut Sekte Xuan mendalam ini memiliki reputasi yang kuat. Itu tidak kalah dengan lembah sungai es sedikit pun. Selain itu, bahkan ada jejak yang melampaui lembah sungai es karena di belakang Sekte Xuan yang mendalam ini terdapat Sekte Langit yang mendalam yang terkenal. Salah satu dari 2 sekte terkenal di benua itu. Faksi di seluruh wilayah dataran tengah sangatlah kompleks. Apa yang disebut 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun tidak dapat sepenuhnya mencakup semua faksi di dataran tengah. Dataran tengah sangat luas. Ada cukup banyak faksi yang tidak menonjolkan diri. Kekuatan yang dimiliki faksi-faksi ini tidak jauh lebih lemah dari faksi-faksi berperingkat selain Aula Jiwa dan Menara Pil. Beberapa faksi tersembunyi ini, seperti klan Gu, tidak dapat diremehkan oleh Aula Jiwa atau Menara Pil. Ada 3 sekte rendah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang mendalam. Benua menyebut mereka 3 sekte yang lebih rendah. Sekte Xuan yang mendalam ini adalah salah satunya. Kekuatan sekte mendalam Xuan bahkan sebanding dengan faksi seperti lembah sungai es. Lagi pula, bahkan jika seseorang tidak memberikan wajah sekte mendalam-mendalam, mereka harus memberikan wajah sekte langit mendalam. Sekte kuno ini telah bertahan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Kekuatan fondasinya sangat menakutkan. Saya hanyalah orang tak dikenal dari generasi muda. Kamu tidak perlu memperhatikan. Aku adalah orang pertama yang menemukan pelat tembaga ini, dan aku tidak berniat menjualnya untuk saat ini, meskipun Xiao Yan tahu bahwa Sekte Xuan yang mendalam ini bukanlah sekte biasa, Xiao Yan tidak akan menyerahkan pelat tembaga ini kepada pihak lain karena itu. Dia bahkan tidak takut dengan Aula Jiwa, apalagi Sekte Xuan yang mendalam ini. Kesuraman samar melintas di wajah gelap Chen Xian ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ini. Dia langsung tertawa dingin. Pandangannya beralih ke lelaki tua yang ceroboh itu.
Karena Xiao Yan telah menjentikan pelat tembaga tadi, pelat tembaga itu telah mendarat di tangan lelaki tua itu. Selama kamu menyerahkan pelat tembaga itu kepadaku, aku akan membayar harganya 2 kali lipat. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat menghadapi kata-kata Chen Xian, yang menunjukkan bahwa dia kaya dan berkuasa. Orang ini benar-benar seseorang yang menginginkan 1 mil jika seseorang memberinya 1 inci. Orang tua yang ceroboh itu bermain-main dengan pelat tembaga di tangannya. Dia memandang Xiao Yan dan Chen Xian dengan penuh minat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum dan melemparkan pelat tembaga itu ke Xiao Yan di depan mata Chen Xian. Katanya, semuanya harus dilakukan dengan tertib. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang mau melakukan apapun demi uang. Karena saya sudah menerima barangnya, tentu saya tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menerima pelat tembaga itu. Dia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua yang ceroboh itu dan tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Tuan Tua." Orang tua yang ceroboh itu melambaikan tangannya dan berkata, "Ini adalah wilayah Menara Pil. Saya benar-benar tidak percaya ada orang yang berani bertindak kejam di sini. Lupakan sekte Xuan yang mendalam. Bahkan jika anggota sekte langit yang mendalam datang ke sini hari ini, mereka masih harus mengurus diri mereka sendiri." Ekspresi jelek melintas di wajah jahat Chen Xian ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua yang ceroboh itu. Matanya sedingin es saat dia menatap lelaki tua itu. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan perlahan berkata, "Teman tambahan setara dengan jalur tambahan. Menyinggung seseorang karena sesuatu yang kamu tidak yakin adalah hal yang tidak masuk akal." Xiao Yan tersenyum. Dia meletakkan pelat tembaga di cincin penyimpanannya di depan Chen Xian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xian. Dia berkata, "Maaf. Menurutku, aku tidak diberkati menjadi temanmu. Saya juga membutuhkan benda ini. Namun, jika Anda memiliki kesabaran untuk menunggu, saya mungkin akan memberikannya secara gratis setelah saya mempelajarinya." Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya pada lelaki tua ceroboh itu setelah berbicara. Akhirnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. Xiao Yan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua lelaki tua yang baru saja menderita kerugian itu menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Senyuman di wajah Xiao Yan perlahan menghilang setelah jalannya terhalang. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, dua aura agung perlahan keluar dari tubuh dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse seperti air banjir. "Jika kamu tidak tersesat dalam 3 tarikan napas, kamu akan mati." Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil itu berbahaya ketika dia menatap kedua orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh muncul dalam suaranya yang jernih dan dingin. Banyak orang di lantai atas tertarik dengan aura yang tiba-tiba meletus. Namun, mereka tidak terkejut dengan aura kedua Do Uzun. Setiap orang yang datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Mereka sering bertemu dengan elit Do Uzun. Tentu saja, tidak ada yang membuat mereka terkejut. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mundur. Ini karena samar-samar mereka bisa merasakan bahwa jika mereka sedikit lebih lambat, mereka mungkin benar-benar terbaring di sini sebagai dua mayat dingin hari ini. Mata hitam pekat Xiao Yan samar-samar menatap ke arah dua lelaki tua berwajah merah yang dengan cepat mundur. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke arah Chen Xian di samping, yang menyipitkan matanya. Saat mata mereka bertemu, Xiao Yan berkata, "Jangan menyinggung perasaanku. Jika tidak, Anda tidak akan membiarkan wilayah pil ini hidup. Percayalah kepadaku." Setelah kata-kata itu terdengar, Xiao Yan mengabaikan wajah Chen Xian yang berubah dingin. Dia berbalik dan berjalan ke tangga. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunse, dan Ye Zhong di sampingnya buru-buru mengikutinya. Mata Chen Xian gelap dan pekat saat dia menatap ke belakang kelompok Xiao Yan. Hanya ketika kelompok ini menghilang dari pandangannya barulah sudut mulutnya membentuk senyuman yang gelap dan sedingin es. "Xuan Tua, bantu aku menyelidiki kelompok orang ini. Hebatnya, ini pertama kalinya tuan muda ini bertemu seseorang yang mengancamku." Menarik sekali. Bab 1139 Bubuk Makanan Roh. Kelompok Xiao yang berhasil turun dari lantai paling atas. Setelah melewati langkah terakhir,
Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia menoleh, memperhatikan Ye Zhong yang mengerutkan kening, dan tanpa sadar tersenyum. Dia bertanya, apakah tetua Ye Zhong mengkhawatirkan kelompok itu? Ye Zhong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit saat mendengar ini. Dia menghela nafas. Sekte Xuan yang mendalam cukup kuat. Tidak disangka kami bertemu mereka di sini. Dari penampilan penjaga pria berpakaian putih, kemungkinan besar dia memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Xuan yang mendalam. Dengan gaya sekte mendalam Xuan, di mana mereka membalas dendam atas segalanya, kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja setelah kita menyinggung mereka hari ini. Xiao Yan tersenyum tipis dan menjawab. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan menerima taktik apapun yang dia bentuk. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada siapapun di bawah level Do Uzun jika dia benar-benar meledak. Terlebih lagi, jika dia benar-benar menjadi gila dan melemparkan teratai api pemusnahan, bahkan seorang elit Do Uzun pun harus mencari perlindungan sementara. Selain itu, ada dua elit asli Do Uzun yang saat ini berada di sampingnya. Formasi dan kekuatan ini cukup untuk melawan beberapa faksi teratas. Meskipun latar belakang sekte mendalam Xuan sulit, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan pelat tembaga kepada Chen Xian karena karakternya. Karena tidak ada pihak yang mau mundur, konflik pasti akan terjadi. Ye Zhong menyadari bahwa dia tidak dapat berkata apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah mengalami masalah terakhir kali, dia berpikir bahwa Xiao Yan memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memaksa kembali ahli super kuat seperti Bing He? Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Ye Zhong. Setelah menuruni tangga, dia berputar-putar di lantai 2. Akhirnya, dia menemukan kios yang ditempati Xin Lan. Xin Lan yang bosan menunggu pembeli menemukannya, sangat gembira saat melihat kelompok Xiao Yan. Dia buru-buru berdiri. Bagaimana itu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Hehe, orang tua itu akhirnya menyerah, Xin Lan tertawa. Setelah itu, mata indahnya beralih ke tetua berjubah merah, yang melihatnya dari jarak dekat. Apakah ada kelebihan lainnya? Xiao Yan tersenyum. Orang tua ini gagal bertahan hidup. Tidak ada. Anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun yang Anda sebutkan adalah ramuan obat yang sangat langka. Saya telah bertanya kepada cukup banyak orang dari tempat ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memilikinya. Xin Lan menggelengkan kepalanya sambil dia menjawab tanpa daya. Xiao Yan mengangguk. Ia tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, tanaman spiritual hijau 1000 tahun memang sangat langka. Terlebih lagi, benda ini adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang ketika memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Sekalipun beberapa orang memiliki barang ini, jarang ada orang yang mau menukarnya dengan barang lain. Xiao Yan menyuruh Xin Lan berkemas. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke arah lelaki tua berjubah merah, yang tersenyum pahit. Xiao Yan menyeringai pada lelaki tua itu dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Jangan bilang aku telah membuatmu menderita. Ini adalah pil elemental jantung. Saya akan menggunakannya untuk menukar buah iblis esensi darah Anda. Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dari transaksi ini. Senyum pahit di wajah tetua berjubah merah menghilang ketika dia mendengar bahwa pil yang diminum Xiao Yan adalah pil elemental jantung. Dia dengan penasaran memeriksanya sebelum mengangguk puas. Jika kamu memiliki lebih banyak buah iblis esensi darah, tanaman anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, atau ginseng tulang salju, kamu dapat datang ke Istana Yi di utara untuk mencariku. Aku akan mengambil semuanya. Terlebih lagi, harga yang akan aku tawarkan pasti akan memuaskanmu. Xiao Yan secara acak mengambil kotak giok dari platform kristal dan menyentuh buah iblis esensi darah di dalamnya. Perasaan lembut menyebar dari ujung jarinya. Baru setelah itu dia menganggukkan kepalanya dan menyimpan barang itu di cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Orang tua berjubah merah itu juga menyeringai dan mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Pil elemental jantung sangat membantu seorang alkemis. Apalagi perbaikannya cukup merepotkan.
Bahkan beberapa alkemis yang telah mencapai tingkat menengah dari tingkat ketujuh memiliki peluang keberhasilan yang rendah ketika menyempurnakan pil obat ini. Inilah mengapa pil elemental jantung sangat mahal. Orang tua itu memang mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan menggunakan ramuan obat ini untuk ditukar dengan pil jantung elemental. Xiao Yan tidak terus tinggal setelah memberitahu lelaki tua berjubah merah itu. Dia memimpin kelompoknya ke tangga dan menuruninya sebelum meninggalkan pameran perdagangan alkemis. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke kediaman Ye. Xiao Yan dengan cemas menyuruh Ye Zhong dan yang lainnya menutup pintu istana setelah kembali ke istana Ye. Dia memimpin Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil ke sebuah ruangan setelah itu. Mereka bertiga mengelilingi meja di sebuah ruangan. Pelat tembaga aneh yang mereka dapatkan tadi ada di atas meja. Pelat tembaga berwarna kuning pucat. Banyak orang menyukai cacing tanah keriting, karat hijau menutupi permukaannya. Karat tembaga ini telah mengikis dan menutupi beberapa gambar pada pelat tembaga. Pak Tua Yao, apakah kamu yakin benda ini sama berharganya dengan formula obat dari pil jantung elemental? Xiao Yan menatap pelat tembaga yang tidak terlihat biasa lagi. Dia telah menggunakan berbagai metode untuk itu. Bahkan gambar di pelat tembaga telah disalin dengan cermat olehnya. Namun, dia masih tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi dari pelat tembaga tersebut. Tian Huo Zunze tersenyum sambil menatap Xiao Yan, yang berakhir dengan tangan kosong meski menggunakan berbagai taktik. Dia tertawa 2 kali dan dengan sengaja berkata dengan cara yang tidak terduga. Nak, jika mengungkap rahasianya begitu mudah, menurut Anda apakah Anda akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika mendengar kata-kata Tian Huo Zunze. Dia berkata, "Kalau begitu, bisakah Pak Tua Yao memberitahuku betapa hebatnya benda ini?" Tian Huo Zunze tersenyum bahagia setelah mendengar nada suara Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil piring tembaga itu. Setelah itu, dia meletakkannya di tangannya, memiringkannya ke arah cahaya api, dan melambai pada Xiao Yan. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Xiao Yan dengan cermat mempelajari pelat tembaga ini. Dia bisa dengan jelas melihat karat seperti cacing tanah di bawah pantulan cahaya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Pak Tua Yao, tolong jangan terus menebak-nebak." Betapa tidak sabarnya. Tian Huo Zunze menggelengkan kepalanya. Dia melengkungkan jarinya dan seutas benang Douki diaglomerasi di ujungnya. Itu berubah menjadi jarum Douki kecil. Setelah itu, Tian Huo Zunze mengendalikan jarum Douki yang sangat padat ini dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga hijau di permukaan pelat tembaga. Di bawah pembersihan Tian Huo Zunze yang hati-hati, debu tembaga hijau mulai berjatuhan perlahan dan mendarat di permukaan meja. Xiao Yan dan dokter peri kecil menyaksikan apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Mereka saling berhadapan. Keduanya bingung. Tian Huo Zunze mengabaikan kedua domba yang hilang ini. Dia menghabiskan hampir setengah jam sebelum menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Tepat ketika Xiao Yan dan dokter peri kecil berpikir bahwa Tian Huo Zunze akan menjelaskan misteri pelat tembaga tersebut, Tian Huo Zunze secara acak melemparkan pelat tembaga itu ke samping di depan tatapan tertegun mereka. Ini. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat melihat apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Xiao Yan benar-benar tidak mengerti apa yang dia mainkan. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tapi pengalaman kalian memang kurang. Tian Huo Zunze mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat ekspresi dua lainnya. Setelah itu, dia meringkuk telapak tangannya dan kekuatan isap dikeluarkan. Karat tembaga hijau tertarik ke telapak tangannya. Setelah itu diaglomerasi menjadi bola berwarna hijau seukuran ibu jari. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada pelat tembaga. Sebaliknya, hal ini sejalan dengan karat tembaga yang tidak mencolok ini. Bagaimana Anda menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan suatu benda dari zaman kuno? Tian Huo Zunze menjentikkan jarinya dan melemparkan karat tembaga hijau itu ke Xiao Yan. Dia berkata, "Gunakan api surgawi untuk membakarnya. Saya juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya." Xiao Yan dengan hati-hati menerima bola tembaga hijau itu. Dia meliriknya sebelum memanggil sekelompok api hijau giok dengan cara yang agak meragukan. Setelah itu, dia menyapu bola tembaga hijau itu ke dalam api. Setelah pembakaran ini, Xiao Yan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini.
Dia menemukan bahwa bola tembaga ini tidak menunjukkan tanda-tanda pencairan terlepas dari seberapa tinggi suhu api hijau giok itu. Memang ada sesuatu di sini. Xiao Yan dengan tenang dan riang berteriak di dalam hatinya. Dia buru-buru menaikkan suhunya. Hal ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum bola tembaga hijau akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Dengan semakin mencairnya bola tembaga, Xiao Yan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap pada warna hijau bola tembaga tersebut. Potongan-potongan kecil debu kuning diam-diam berjatuhan dari tembaga yang meleleh sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka tetap tertahan di dalam api. Mereka berkedip-kedip seperti roh, mengisyaratkan seolah-olah mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Bintik-bintik debu kuning samar berangsur-angsur turun. Setelah sekitar 2 menit, mereka berhenti jatuh. Bola tembaga menghilang seketika setelah semua debu berjatuhan. Setelah bola tembaga pecah, 5 keping debu kuning pucat tertinggal di dalam api. Mereka berkedip-kedip dan tampak dipenuhi dengan kilau spiritual. Tidak ada perubahan lain, tidak peduli bagaimana apinya menyala. Ini? Mata Xiao yang terkejut ketika dia melihat 5 titik debu kuning pucat di dalam nyala api. Dia merasa sedikit tersesat. Itu jelas bukan sesuatu yang dia kenali. Setelah bingung sejenak, mata Xiao Yan beralih ke Tian Huo Zunse di sampingnya. Namun, Xiao Yan melihat bahwa dia sedang berpikir keras. Hanya beberapa saat kemudian sebelum Tian Huo Zunse perlahan menghembuskan napas dan berkata dengan suara kasar. Jika tebakanku benar, benda-benda ini seharusnya hanya ada di zaman kuno. Bubuk nutrisi roh. Hehe, percaya banget sama aku yang dulu. Anak kecil, jika Anda membandingkan ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, Anda adalah orang yang telah memperoleh banyak hal. Bubuk makanan roh? Xiao Yan mengangkat alisnya ketika dia melihat ekspresi Tian Huo Zunse tiba-tiba menjadi gembira. Mulutnya dengan lembut menggumamkan beberapa kata. Bab 1140 Rumus Kata Anonim. Apa gunanya bubuk makanan roh ini? Mata Xiao Yan bersinar saat dia melihat 5 titik debu kuning pucat di dalam ruangan. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Tian Huo Zunse mengelus jenggotnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab. Kekuatan nutrisi roh ini cukup terkenal bahkan pada zaman kuno. Ini bukan hanya barang yang harus dimiliki untuk memurnikan pil obat tingkat 8 ke atas tetapi juga dapat menyehatkan jiwa seseorang jika debunya menyatu dengan jiwa. Secara bertahap memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dari sana, seseorang dapat melangkah ke dalam apa yang disebut keadaan jiwa. Kegembiraan terpancar di mata Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata Tian Huo Zunse. Tampaknya hal-hal kecil yang tidak mencolok ini menyembunyikan kemampuan yang hebat. Di zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh keadaan jiwa akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk pemelihara roh ini. Benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika menyatu dengan jiwa seseorang, tanpa disadari akan memungkinkan jiwa terisi dengan spiritualitas. Selain itu, ia juga memiliki efek katalitik yang baik ketika menghadapi beberapa kondisi unik di mana seseorang dapat memperoleh pemahaman. Tian Huo Zunse tersenyum dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di matanya sulit disembunyikan. Dia benar-benar tidak mengambil kerugian apapun dari transaksi ini. Nilai dari apa yang disebut bubuk nutrisi roh ini memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan formula obat untuk pil jantung elemental. Apalagi yang mengejutkannya adalah bedak ini bisa memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Keadaan jiwa mengharuskan jiwa untuk dapat memberikan pil obat dengan spiritualitas. Namun, prasyarat dari efek ini adalah jiwa seseorang harus dipenuhi dengan spiritualitas yang memadai. Namun demikian, jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk melatih jiwanya, maka ia tidak akan bisa merasakan apa yang disebut dengan spiritualitas. Terlebih lagi, metode pelatihan jiwa semacam ini telah hilang sama sekali setelah sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat meminjam bantuan benda-benda eksternal atau pertemuan keberuntungan untuk memasuki keadaan misterius dan meningkatkan spiritualitas jiwanya. Mirip dengan dua pengalaman sebelumnya yang dialami Xiao Yan. Sayangnya, kondisi seperti ini adalah sesuatu yang untungnya bisa ditemui, namun tidak ada upaya untuk mencarinya. Tentu saja, seseorang tidak bisa memasukinya hanya karena dia ingin.
Oleh karena itu, benda misterius semacam ini, yang dapat memperkuat spiritualitas jiwa seseorang, telah menjadi sangat langka dan berharga di era ini. Hanya sejumlah kecil alkemis tingkat 8 yang mampu memurnikan bubuk nutrisi roh jenis ini setelah mempelajari cara memperbaikinya. Namun, menurutku metode pemurnian dari bubuk nutrisi roh telah hilang. Mata Tianhuo Zunse sedikit penasaran saat dia menatap bubuk berkilau di dalam api. Saya hanya melihat hal seperti itu di beberapa buku kuno dan belum pernah melihatnya secara pribadi. Jika Anda ingin menyempurnakan pil obat tingkat 8 di masa depan, peluang keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika Anda menambahkan bubuk makanan roh ini ke dalamnya. Setelah penyempurnaan, pil tersebut akan lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan setelah dia mendengarkan kata-kata Tianhuo Zunse. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang perlu menambahkan apa yang disebut bubuk nutrisi roh ketika memurnikan pil obat tingkat 8. Hehehehehe, rahasia benda ini bisa dianggap sudah terbongkar, dan aku yang lama bisa dianggap sudah menyelesaikan tugasku. Kalau tidak, kamu akan mengomel di telingaku dengan mengatakan bahwa aku telah menyebabkan kamu kehilangan formula obatnya. Tianhuo Zunse tersenyum setelah melihat wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, "Ini sudah larut, dan kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah ujian dari 5 klan besar. Jangan lama-lama." Orang tua Yezong itu menaruh semua harapannya padamu. Tianhuo Zunse berbalik dan pergi setelah berbicara. Dokter peri kecil juga mengatakan sesuatu pada Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan pergi. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat mereka berdua meninggalkan ruangan. Matanya kembali menatap 5 keping debu kuning pucat dalam nyala api di depannya. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memberi isyarat dengan tangannya. Bubuk nutrisi jiwa keluar dari api Xiao Yan dan tetap melayang di depannya. Xiao Yan perlahan menutup kedua matanya setelah menatap bubuk nutrisi roh ini. Saat matanya terpejam, kekuatan isap tiba-tiba melonjak. Kekuatan hisap ini menyebabkan titik kuning pucat berkilau itu berubah menjadi seberkas cahaya kecil yang melesat ke arah dahi Xiao Yan sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat bedak ini menyatu dengan dahinya. Wajahnya tiba-tiba menegang saat gelombang rasa sakit samar keluar dari kepalanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menahan rasa sakit yang dia rasakan. Berdasarkan indranya, bubuk makanan roh itu seperti peluru yang menyerang jiwanya dengan kejam sebelum menembusnya. Untungnya, rasa sakit seperti ini tidak berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang. Namun, dia baru saja menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba merasakan sekelilingnya membentuk fluktuasi yang aneh. Aliran samar dan tidak biasa merembes keluar dari fluktuasi ini sebelum perlahan menyerang dahinya. Setelah aliran yang tidak biasa ini memasuki tubuhnya, Xiao Yan segera merasakan kegembiraan yang liar. Dia merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh sangat lambat. Ini sebenarnya aura spiritual? Xiao Yan telah memikirkan semua metode untuk meningkatkan aura spiritual dalam jiwanya, tapi dia gagal meningkatkan jiwanya sedikit pun. Namun, dengan bubuk nutrisi roh ini, aura spiritual, yang tidak dapat ditingkatkan dengan mengandalkan metode biasa, dapat diekstraksi olehnya dan digabungkan dengan jiwanya. Xiao Yan merasakan kegembiraan yang luar biasa ketika dia merasakan aura spiritual yang menguat di dalam jiwanya. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah dia tenang, debu tipis berwarna kuning pucat muncul di benaknya. Kekuatan hisap yang tidak biasa dikeluarkan darinya. Kekuatan hisap semacam ini lemah, tetapi tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang mengekstraksi energi spiritual, yang tidak dapat dilakukan oleh banyak ahli, dari lingkungan sekitar. Aura spiritual yang nampaknya kacau perlahan merembes keluar dari ruang sekitarnya. Itu terus-menerus masuk melalui ruang di antara alis Xiao Yan. Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam sebelum cahaya dan daya isap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat perlahan-lahan melemah. Jelas sekali, bubuk nutrisi roh semacam ini tidak bisa bertahan lama. Cahaya yang dipancarkan partikel cahaya ini meredup. Sesaat kemudian, suara retakan kecil tiba-tiba terdengar di kepala Xiao Yan. Bubuk makanan roh pecah dan kekuatan hisap yang aneh berhenti.
Aura spiritual di sekelilingnya segera menghilang. Itu sia-sia terlepas dari bagaimana Xiao Yan mencoba menyedotnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan perubahan ini. Namun, saat dia hendak menarik diri dari keadaan ini, merasa tidak berdaya, bubuk nutrisi roh, yang akan menghilang dari pikirannya, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat. Bahkan jiwa Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa di bawah cahaya ini. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur mereda. Sementara Xiao Yan masih merasa panik, gumaman tua yang sangat samar terdengar dari tempat cahaya meletus. Batas jiwa, menyegel roh surgawi, menyerap roh penempa, jiwa. Suara tua yang tidak jelas bergema dengan lembut di benak Xiao Yan. Itu tampak seperti kata-kata suci, menyebabkan seseorang merasakan perasaan seperti kesurupan. Perasaan seperti kesurupan tidak membuat Xiao Yan menjadi linglung. Meski suara lelaki tua di benaknya tidak jelas, dia tetap berusaha mengingatnya sebanyak mungkin. Suara lama ini bergema 3 kali sebelum benar-benar menyebar. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ada ekspresi kontemplasi di wajahnya. Ada rumor bahwa beberapa ahli mampu meninggalkan jejak spiritual pada benda tertentu. Jika tebakanku benar, suara lama dari sebelumnya seharusnya ditinggalkan oleh seorang ahli dari zaman kuno. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, suaranya menjadi tidak jelas, Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Batas jiwa, menyegel roh surgawi, menyerap roh penempa, jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia berpikir. Sepertinya itu semacam rumus kata. Namun, ini jelas belum lengkap. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiao Yan merenung sejenak tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menyimpan sisa 4 bubuk makanan roh ke dalam cincin kuatnya. Efeknya, kemampuan menyerap aura spiritual, terlalu penting bagi Xiao Yan. Sayangnya, hal itu hanya bisa bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Lagi pula, dia mungkin membutuhkan hal-hal ini untuk meningkatkan peluang keberhasilannya ketika dia memurnikan pil obat di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas sambil duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Mulutnya juga bergerak sedikit saat dia melakukannya. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa Xiao Yan sedang membisikkan kata formula yang dia peroleh dari bubuk nutrisi roh sebelumnya. Suara rendah dan tidak jelas bergema perlahan di seluruh ruangan. Hal ini berlanjut selama setengah jam sebelum bagian dalam ruangan yang tenang akhirnya mulai membentuk riak yang tidak biasa. Astaga! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat riak terbentuk. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat sebelumnya, dia merasakan kehadiran aura spiritual di sekelilingnya. Hal seperti ini hanya terjadi padanya 2 kali ketika dia memasuki keadaan aneh sebelumnya. Namun, Xiao Yan yakin dia belum pernah memasuki kondisi seperti itu sebelumnya. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kilatan mencolok muncul di matanya yang hitam pekat. Apakah ini karena rumus kata itu? Bersambung ke episode 219. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.